Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, wabil khusus para pengasuh komunitas Lentera Hati ingkang sangat kaulo hormati lan kaulo taati fatwa-fatwanipun, segenap jajaran pengurus komunitas Lentera Hati, ada Bapak sinten? Sultan Majdi. Bapak Sultan nggih. Juga presenter idola kita Mas Rohman. Monggo sareng-sareng kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para pengasuh komunitas Lentera Hati, Mas Abdurrahman Afif, juga semuanya tanpa terkecuali mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang halal dan barokah, dan mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya menjadi putra dan putri yang solih dan solihah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mustami'in dan mustami'at dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali, kita bisa berjumpa kembali melalui udara dalam acara pengajian Lentera Hati yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan yang bekerja sama dengan Lentera Hati dan dipancar luaskan melalui 1,7 Suara Pasuruan FM. Besar harapan saya mudah-mudahan acara yang terselenggara ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan barokahnya acara ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sedang mengalami musibah, bagi yang sedang mengalami permasalahan hidup, mudah-mudahan diberikan solusi oleh Allah atas permasalahan yang dihadapi. Yang sedang kesulitan rizki, mudah-mudahan dipermudah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan dengan barokahnya acara ini, rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan putra-putri kita semua menjadi putra dan putri yang solih dan solihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar Suara Pasuruan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sampai pada kajian pasal tentang syarat-syaratnya sholat. Bagi Anda yang sedang membuka kitab, monggo saat ini kita sampai pada halaman 19. Pilih wonten ingkang badhe maknani, monggo dipun siapaken pulpennya. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana pasal siji. Wa min syurutis sholati, lan iku setengah saking pira-pira syarate salat, al wudu'u utawi wudu'.
Jadi syarat-syaratnya sholat, di antara syarat-syaratnya sholat yaitu wudhu. Terus ketika hendak melaksanakan sholat, kita diwajibkan untuk melaksanakan wudhu. Haram hukume tiyang niku melaksanakan sholat menawi mboten gada wudhu. Terus kita harus tahu persis apa syarat-syaratnya wudhu. Nopo fardune wudhu? Teng mriki dipun jelasaken wa furuduhu. Utawi pira-pira fardune wudhu iku sittatun 6. Jadi wudhu, fardunya wudhu itu ada 6. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib niku dipun jelasaken wudhu di sana dijelaskan dengan berbagai macam kategorinya. Tengriki juga dijelaskan huwa bidhammil wawi ismun litanzif. Wudhu kalau dibaca dhammah wawunya itu adalah nama untuk membersihkan diri. Niku maksudnya wudhu. Kalau wadu adalah nama untuk alat yang dipergunakan untuk melaksanakan wudhu. Niku kategorine wudhu. Lah terus fardune wudhu niku wonten 6. Sing pertama nopo? Al awwalu utawi kang awal iku niyatut thaharati, niat sesuci lis sholati krono arae salat. Sing pertama tiang melaksanakan wudhu. Fardunya wudhu yang pertama adalah niat. Terus manakala seseorang niku melaksanakan wudhu, maka dia harus melaksanakan niat. Kapan pelaksanaan niat? Pelaksanaan niat niku dilaksanakan ketika pelaksanaan niat niku dilaksanakan ketika membasuh muka, membasuh wajah. Niku adalah timing atau waktu melaksanakan niat wudhu. Al-awwalu utawi kang awal iku niyatut thaharati, niat sesuci lis sholati krono arai salat bil qalbi kelawan ati au ghairiha utawa liyane niat tahara minan niyati bayane saking pira-pira niat al mujziati kang nyukupi apa niat inda ghuslil wajhi ing dalem arikalane basuh wajah. Terus fardunya wudhu ingkang pertama inggih punika niat. Niat niku banyak ragamnya. Saged niat ada il wudhu, niat melaksanakan wudhu, niat melaksanakan fardunya wudhu, niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, niat wudhu untuk agar diperbolehkan melaksanakan sholat, macam-macam niat niku. Terus ketika orang melaksanakan wudhu, maka fardunya wudhu yang pertama. Maka fardunya wudhu yang pertama yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan niat di dalam hati. Tempate niat niku di dalam hati. Sedangkan melafatkan niat, mengucapkan niat niku hukume sunat. Terus sing wajib niku adalah melaksanakan niat di dalam hati ketika membasuh wajah niki menawi wudhu. Atsani utawi kang nomor loro iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Fardunya wudhu yang nomor 2 adalah membasuh wajah. Mimmana biti sya'rir ra'si, awet saking nggon cukule rambut sirai wong
ila dzaqni tumeka maring janggut, wa minal udhuni lan awit saking kuping, ilal udhuni tumeka maring kuping kang weneh. Fardunya wudhu yang nomor 2 adalah membasuh wajah. Kategori ini wajah niku napa? Pundi? Yakni dari tempat tempat tumbuhnya rambut kepala hingga janggut. Niku kategori wajah. Kalau dari segi arbonnya, melebarnya, melebar, melebarnya. Melebar. Niku dari telinga kanan hingga telinga kiri. Niku kategorine wajah. Maka itu yang wajib dibasuh ketika kita melaksanakan wudhu. Mimana biti sya'ri roksihi awit saking gon cukule rambut sirai wong, ila dzaqni tumeka maring janggut, wa minal udhuni lan awit saking kuping, ilal udhuni tumeka maring kuping kang weneh. Apane sya'ron rambute, wa basyaron lan kulite. La batina lihyatir rajuli, orah jerone jenggote wong lanang, wa aridaihi lan godhek lorone wong lanang, idza kasufat ing dalem ari kalane ketel apa lihyah, idza kasufat ing dalem ari kalane ketel apa lihyah. Terus fardune wudhu yang nomor 2 adalah membasuh wajah. Terus lek wudhu niku berarti wajahnya sing kudu dipun basuh. Sedangkan kategori wajah itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala, dari segi memanjangnya, dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga janggut. Nopo janggut? Dagu. Dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Maka itu yang harus dibasuh ketika kita melaksanakan wudhu. Tapi bagi kaum laki-laki ingkang gada jenggot sing ketel, lek jenggote ketel, maka niku tidak wajib banyu niku tutuk dateng jerone. Niku kalau jenggote utawa godheke tiang jaler niku wau ketel. Lalek wong wedok jenggoten, umpami ada perempuan niku berjenggot, niku ketel utawa mboten, niku wajib untuk mendatangkan air datang jero, mboten cukup kados tiang jaler. Masalahnya napa? Gharib, longko, jarang. Kalau saya hingga detik ini mboten nate ketinggal wong wedok jenggoten niku mboten nate. Terus bilih wonten tiang wedok jenggoten, jenggote ketel utawa arang, maka ketika melaksanakan wudhu, dia wajib mendatangkan air, menyampaikan air niku datang jerone bagian dalame jenggot niku wau. Niku ingkang nomor kalih. Ats-tsalitsu utawi kang nomor 3 iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro, ma'al mirfaqaini, serta kemiren loro, wa malan barang alaihima kang tetep ing dalem karone yadaini. Fardunya wudhu yang nomor 3 setelah membasuh wajah niku membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Sikut nek jare tiyang Jawi. Wa ma alaihima, dan juga wajib membasuh sesuatu sing wonten ndukure tangan niku wau, baik bulu utawi daging punjul, sil'ah. Ar-rabi' utawi kang nomor 4 iku mashur ra'si, ngusap sirah. Au ba'dihi utawa setengah sirah.
walau sya'ratan senajan rambut siji fi haddihi kang tetep ing dalem pelanggerane roksi. Fardunya wudu yang nomor 4 adalah mengusap kepala atau sebagian kepala, walaupun hanya satu helai rambut sing wonten dukure sirah. Terus niku cukup punan pilih wonten tiang kae mari maca, mari gawe napa minyak rambut eman sing katene kedemek banyu, sedangkan dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat, dan orang sholat niku nggak ada wudhu, maka mau tidak mau dia harus melaksanakan wudhu. Ya napa? Ketika membasuh kepala cukup napa mengusap satu helai rambut niku sampun cukup, niku sampun mencukupi kategori mengusap kepala. Mengusap kepala atau sebagian kepala walaupun satu helai rambut. Itu fardunya wudu yang nomor 4. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro, ma'al ka'baini tumeka maring kemiren loro. Fardunya wudu yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki hingga mata beserta mata kaki. Terus mata kaki niku juga harus ikut terbasuh ketika melaksanakan wudu. Sekali lagi, fardune wudu ingkang nomor gangsal adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Au mashil huffi, au mashul huffi utawa ngusap muzah idza kamulat ing dalem arikalane akeh apa syurutuhu pira-pira syarate khuf, atau mengusap muzah. Muzah niku semacam sepatu nggih. Ketika syarat-syaratnya niku sampun terpenuhi, wonten gangsal syarate ngusap muzah niku. Terus ketika biasanya niki nggih wonten teng negara sing cuacane niku asrep, terus teng Mekah ngeten, sesekali tiang niku enggan untuk melepaskan kasutnya atau muzahnya karena memang cuaca dingin. Terus ya napa lek wudu nggih muzah niku dipun basuh dengan ketentuan 5 syarat niku muzah. As-sadisu utawi kang nomor 6 iku at-tartibu, tartib, urut. Hakadha kelawan koyok iki mengkene ma taqaddam min niat ghuslil wajhi, ghuslil yadaini, mashi ba'dir ra'si dan seterusnya niku. Terus fardunya wudu ingkang nomor 6 itu adalah tartib. Tartib niku napa? Urut. Teratur. Sing nomor 1 nggih dikedepankan, sing nomor kali nggih di nomor 2 kan, mboten angsal diwalik. Terus mantun ngusap wajah, ngusap basuh tangan, basuh nggih sanes ngusap. Mantun basuh wajah, basuh tangan. Setelah basuh tangan, ngusap kepala, ngusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Niku mboten angsal ndek bolak-walik. Lek diwolak-walik nggih mboten sah wudunya. Bab syarat wudu niku kita harus tertib. Niku fardune wudu. Pasal berikutnya faslun utawi ikilah fasol. Wa yantakidu lan rusak apa al wudu. Wayan takidu lan ngerusak al wudu'a ing wudu, al wudu'ah nggih dados maf'ul, apa ma barang kharaja kang metu apa ma minas sabilaini bayane saking dalan loro ghairil maniyih kang sak liyane mani.
Sekarang kita melanjutkan pada pasal yang berikutnya adalah hal-hal sing batalaken wudu. Teng mriki dijelaskan bahwa salah satu hal sing batalno datang wudu adalah sesuatu yang keluar dari kedua jalan. Jalan depan ataupun jalan belakang. Terus mengeluarkan sesuatu dari kubul ataupun dubur, dalan ngarep utawi dalan buri, niku dapat menyebabkan batale wudu sakliyane metu sperma, metu mani. Kalau mengeluarkan mani niku wudu'e mboten batal, hanya saja dia berkewajiban untuk mandi besar. Terus ketika mengeluarkan sesuatu dari jalan depan utawa jalan belakang, apapun itu yang dikeluarkan, metu angin berarti kentut, metu BAB, metu air seni, utawa metu duwe, tetap niku batalaken datang wudu. Wa masukubulil adamiyyi, lan jempok kubule anak Adam, au halqati duburihi, utawa kolongane dubure anak Adam, bibatinil kaffi, kelawan batine epek-epek, bila hailin, kelawan tanpa aling-aling. Perkara yang membatalkan wudu yang nomor 2 adalah menyentuh kemaluan anak Adam. Terus kalau menyentuh kemaluan anak Adam, kemaluan manusia, kemaluan dewe ataupun kemaluan orang lain, maka batal wudunya. Batal wudunya. Kalau yang disentuh ya napa? Lek sing disentuh niku padha lanange, berarti yang menyentuh sing batal. Sing menyentuh kemaluane sing batal. Misale kula nyewoki anak laki-laki saya, nggih. Kula enggak ada wudu, maka kula batal wuduke. Lah seandainya anak kula niku wau enggak ada wudu, maka dia tidak batal sebagai orang sing disentuh niku. Tapi kalau yang disentuh niku lain jenis, nggih sami batale kalau yang disentuh niku adalah non mahram. Tapi itu bukan karena persentuhan menyentuh kubulnya, persentuhan antara laki-laki dan perempuan mawon, walaupun sanes kubul, walaupun bukan kemaluan sing disentuh niku sampun batal. Angsale nyentuh bibatinil kaffi, dengan bagian telapak tangan, bila hailin, kelawan tanpa aling-aling. Kalau menyentuhnya tersebut niku wonten aling-alinge, napa damel kaos tangan misale, niku mboten batal. Sing batalno wudu niku wau adalah ketika terjadi persentuhan atau menyentuh kelamin tanpa ada penghalang. Walam subasyaratil ajnabiyatih, lan ngepok kulite wong wadon liya, maki barin sertane sifat gede, menyentuh wanita lain yang bukan mahram, niku dapat membatalkan wudu ma'akibarin sertane sifat gede. Artinya ketika menyentuh arek wedok lain jenis terus non mahram, sedangkan sing disentuh niku wau pun kategorine kibar gede, maka itu dapat membatalkan wudu. Kemudian teng syaraipun niku dipun jelasaken sapira batesane nyentuh arek sing menyebabkan batal niku. Di dalam syarahnya dijelaskan qala Syekh Abu Hamid, allati la tushtaha man laha arba'u sinina. Niki mungkin bisa dijadikan sebagai patokan ya. Terus manakala kita memiliki wudu, terus kita menyentuh anak kecil niku usia pinten?
yang belum membatalkan datang wudu, kalau menurut versinya Imam Abu Hamid adalah wanita yang belum menimbulkan syahwat, yaitu anak sing usianya tersebut niku maksimal mencapai 4 tahun. Fama dunaha, jadi kalau usianya tak derenge 4 tahun, di bawah 4 tahun, kalau menurut Imam Abu Hamid niku dereng membatalkan datang wudu, karena memang boten napa tidak menggugah birahi usia sak meter niku. Afadahu dzalikah ad-Dumairi wa qala Syekhuna Yusuf fa idza balaghal walad sab'a sinina fa innahu yang kuduh bittifakin dzakaron kana au untha. Imam Abu Yusuf menyatakan ketika seorang anak niku mencapai usia 7 tahun, maka semua ulama niku sepakat membatalkan datang wudu. Terus niki batasan-batasannya. Lek wis umur pitu, sioka belum menimbulkan syahwat, tapi usia sudah mencapai 7, maka dia sudah membatalkan datang wudu, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa idza balagha khamsa sinina fala yang kudu bittifakin. Lah kalau anak tersebut niku usianya masih 5 tahun, jadi rose Imam Abu Yusuf niki fala yang kudu bittifakin niku dereng membatalkan datang wudu. Terus hati-hati pilih ketika kita menyentuh seorang anak kecil niku dapat membatalkan wudu atau mboten, maka seperti itulah batasannya. Lek sekawan tahun usianya niku tasik dereng membatalkan. Ihtiyatnya niku kita ikut yang agak ihtiyat, lebih hati-hati niku kados versinya Imam Abu Hamid niku wau adalah anak yang usianya niku 4 tahun ke bawah niku mboten batal. Lah wis 7 tahun maka jelas itu membatalkan datang wudu. Itu syaratnya hal-hal yang membatalkan wudu. Wa zawalul akli, ilangi akal, lan ilangi akal. La nauma qaidin orah la naumu qaidin, orah turune wong kang lungguh, mumakkinin kang netepake makadahu enggon lungguhe man. Hilang akal. Hilang akal karena gila atau karena tidur atau karena epilepsi ayanan. Tiang Jawa niku epilepsi niku dapat membatalkan datang wudu. Namun tidak tidurnya orang yang duduk. Tidak batal tidurnya orang yang duduk dengan napa? Dengan kedua pantatnya. Niku lek turune niku longgo, maka niku mboten batalaken datang wudu. Insyaallah niku mawon untuk sementara waktu ingkang saged kula aturaken. Sesi yang berikutnya kami serahkan datang presenter kita Mas Abdurrahman Afif. Monggo Mas Rahman. Baik, terima kasih disampaikan atas tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah dan tambahan pengetahuan untuk bisa memberikan kebenaran dalam beribadah. Amin. Baik pendengar, kami tunggu atensi Anda di 0343474577 atau di 081130600107. Tapi sebelum ada yang masuk kami baca, ditunggu ya Bu Aisyah. Ini ada himbauan dari Pak Sugiono bagi simpatisan dan anggota Lenterhati yang ingin ikut iuran kurban komunitas Lenterhati ke-7 tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Hanya 3 juta bisa dicicil sampai lunas. Penyembelihannya akan ditempatkan di halaman rumah seksi kesehatan Lenterhati Ibu Rika Kuswarini. Seksi beralamatkan di Gentong, Kota Pasuruan. Pendaftaran melalui satu pintu kepada Bapak Sugiono di 083122163179. Yang berikutnya bagi simpatisan dan anggota Lenterhati yang ingin mengundang silaturahim Lenterhati atau kopi darat dalam rangka atau acara apapun, juga berapapun jumlah peserta
Yang diinginkan silakan hubungi seksi silaturahim Bapak Muhammad Nurkholis Beji atau panggil dengan WhatsApp-nya 0852797011 atau ke Ketua Lenterati juga Pak Sugiono dengan WhatsApp-nya 083 122 163 179. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya ini ada WhatsApp yang masuk, ini coba kami baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kalau sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat, apakah setelah salam nambah 1 rakaat lagi Ustadz? Ada yang bilang nambah 3 rakaat lagi dengan niat sholat duhur. Yang baik dan yang betul itu yang mana Ustadz? Matur nuwun Ustadz. Baik, ini kami angkat dulu. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Oh, Pak Aksan di Inggris ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aksan. Jadi manggil-manggil radio di kota Pakat. Anu kenapa? Tapi tanggung ni. Ni tu bawa punya bu, ni tu. Inggih. Anu, betul nyari batu telinga. Sunat menawi basuh selingan. Ya, Campur Pak, cuma ini. fardunya saya ulang, fardune wudu niku wonten 6. Ingkang pertama niat, ingkang nomor kalih basuh wajah, ingkang nomor 3 niku basuh tangan, ingkang nomor sekawan ngusap sirah. Nggih, ingkang nomor gangsal napa? Basuh kedua kaki. Ingkang nomor 6 niku tartib. Urut-urut. Inggih. Boten. Binanggas mengalahkan cara diri kita. Ini kata macam orang tadinya tapi sunat terasa. Nggih, sunat. Nggih, teng mriki kan fardu ingkang dipun bahas niku wau. Terus fardu niku wajib. Inggih, inggih. Nggih, matur nuwun. Baik, ini Bu Aisyah. Nggih, silakan. Nggih. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Aksan. Nggih. Ahsan nih. Nggih. Gus Amiruddin. Amiruddin, Gus Amiruddin. Nggih. Inggih, inggih Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Salam. Dan ada Bu Aisyah yang masuk sebelum tadi dibaca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Nggih, silakan Bu. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salam alaihi. Mau bertanya Pak Yai, Inggih. waktu saya tadi itu sholat kemarin sholat subuh berjamaah itu di saf yang muka itu masih kosong, bisa diisi 2 orang itu. Lalu di belakang saya itu ada ya ibu-ibu yang lain, saya suruh maju itu enggak mau Pak, katanya alasannya menemani yang di belakang. Yang saya tanyakan bagaimana dengan sholat yang dikerjakan pada kemarin itu, apakah mengurangi sahnya sholat Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bu Aisyah yang sudah atensi di teleponnya. Monggo. Inggih, Ibu Aisyah aktif nggih kata saya. Nggih. Mudah-mudahan barokah. Masalah soft salat, barisan salat niku tidak mempengaruhi datang keabsahan salat itu sendiri. Kalau mengurangi datang ke afdolian, nggih. Tapi kalau aturannya kados ingkang dipun aturaken oleh Ibu Aisyah niku wau, kalau memang yang di belakang niku mboten enten soft niku ya wajib ngeten seharusnya. Bahkan kalau di dalam kitab-kitab fikih niku ketika kita akhir di dalam mengikuti jamaah niku datangi sehingga tidak mboten kumanan soft gitu.
sehingga mau tidak mau kita harus berada di shop yang berikutnya. Sedangkan di shop berikutnya niku mboten wonten rencange, napa? Kita dianjurkan untuk menarik orang yang ada di depan untuk bersama kita agar kita wonten barisane. Terus apa yang dilakukan oleh jamaah niku wau insyaallah sampun betul Ibu Aisyah. Bahkan gini wau, soft niku dipun lurusaken, soft niku dipun rapetaken niku sing paling sae ngene niku. Paling bagus, istimewa. Tapi mboten kudu mengkangkang kados sebelah niku. Kula kadang ketinggal niku ndak seneng ya secara kasat mata. Mata sehat niku katose ndak elek ngeten lho rupane. Mekangkang wonten saya sering melihat lebih bahu. Nggih. Nggih, mekangkang tiyang niku. Kok ya elek model salate. Iku secara kasat mata mawon. Fikih juga tidak seperti itu juga. Sepenting lurus, rapat, ngaten. Optimalnya juga ngaten. Terus sekali lagi pilih kita ketinggalan jamaah sehingga mboten nenten sarenge, maka aturan fikihnya niku disunatkan untuk mengajak orang yang di depan nyarengi kita niku walaupun sudah dalam keadaan di dalam sholat. Terus ditarik dipun suwun untuk barengi niku mundure mboten ngawur mboten. Terus melangkai niku satu kersane mboten batalaken datang sholat insyaallah makaten Ibu Aisyah. Oke, baik demikian untuk Bu Aisyah. Untuk berikutnya kami berikan kepada Pak Sultan. Enggak Pak Sultan, itu banyak SMS, WA. Silakan. Inggih. Hari itu masih lama ya? Lama nih. Ya, matur nuwun Mas Rahman. Mungkin lagi menikmati kopi susu kayaknya. Inggih. Baik, kami bacakan pada SMS yang ada. Yang pertama dari Bu dari Bu Karimah yang menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz, mulai dari kecil sampai usia 50 tahun, saya belum pernah berdoa setelah melakukan fardunya wudhu. Artinya mengusap kepala, gak tahu dongo, dan seterusnya. Inggih. Karena kalau doanya setelah wudhu, saya selalu melakukan itu karena ada pengetahuan dari guru saat mengaji. Kalau boleh, mohon di-share di grup LH doa-doa wudhu, ngoten. Permintaannya ngoten Ustaz. Monggo. Inggih. Kalau di-share teng grup LH nggih kersane mangke mawon Mas Rahman utawi napa? Utawi lintune. Atau sementara diucap dulu, barangkali ada Kalau sebagai pengetahuan. masalah napa niku? Doanya mengusap Nggih, wajah. untuk niku Nggih. kita buka referensi riyen mawon. Oh, ngaten. Oh, nggih. Nggih. Berikutnya Wonten masalah sholat Jumat niku wau kados ingkang dereng terjawab. nggih. Nggih. Oke, sholat Jumat. Sholat Jumat nggih. Mungkin Mas Roman gak kirim nang aku, Mang. Wonten niku, Pak. Nggih. Wonten niku. Di aku. Mbok di Nggih. ngadap ya, Mbok. Oh. Sebentar. Ini dari pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa boleh memberi wedak pada wajah mayit, basuh jitok pada jitoknya bukan rukuni wudhu, apa maksudnya? Apa boleh memberi wedak pada wajah mayit, basuh jitok pada jitoknya bukan rukuni wudhu, maksudnya gimana pertanyaannya? Dari yang lain, Pak. Yang ada, Pak. Masalah sholat Jumat niku dereng terjawab. Di mana kita, Pak? Nggih. Kula kirim teng jenengan. Nggih, monggo.
Wonten. Ntar. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat, Nggih. apakah setelah salam nambahi 1 rakaat lagi? Nggih. Ada yang bilang nambahi 3 rakaat lagi karena dengan niat sholat zuhur. Yang baik dan yang betul itu yang mana, Ustaz? Matur suwun. Nggih. Terus wonten makmum masbuk ketika melaksanakan sholat Jumat niku wonten makmum masbuk, makmum yang ketinggalan. Nggih. Nah, ya nopo kategorinya orang, ya nopo hukume, ya nopo semestinya makmum masbuk untuk sholat Jumat niku. Kalau niki fikihnya seperti itu, kalau makmum tersebut niku masih menjumpai ruku'e imam, rukuk nggih, Nggih. Ukurannya rukuk mau yang kedua, ukurannya ya. nggih, maka cukup nambah 1 Satu. rakaat. Terus nggih niku wau pertanyaannya tasik menjumpai rakaat yang kedua. Ya, pertanyaan ini kuat ngomong ketinggalan 1 rakaat. Nggih. Terus ketika ketinggalan 1 rakaat terus menjumpai menangi rakaat yang kedua, maka setelah salam cukup nambah 1 rakaat. Tapi indikatornya memang kalau khutbah itu kan pengganti daripada 2 rukuk itu, Ustaz ya. Dalam Ada keterangan bahwasanya kalau sampean ketinggalan 1, berarti kan juga total ketinggalan juga pada waktu mendengarkan khutbah, karena ada keterangan bahwa dua khutbah itu adalah pengganti pada 2 rakaat. Emang ada, saya pernah dengar itu sih, kalau ninggal 1 berarti nambah 3. Tapi yang benar memang nambah 1 aja. Boten. Oh, Untuk betul. sholatnya mawon niku, untuk sholat Jumatnya niku nggih niku wau aturane. Nggih. Ketika tiang makmum masbuk niku wau ketinggalan utawa tasik menangi dateng ruku'e imam Nggih. pada rakaat kedua niku nambah 1 Nambah 1. rakaat. Lek kalau makmum imam sudah iktidal menangine imam iktidal di rakaat kedua, Total ya. berarti nambahi 3 Tiga. rakaat itu sekawan. Nggih. Memang perlu dipahami indikator terlambat itu adalah nggak nututi rukuk ya, Teh. Nggih, batas akhir nih. Itu terakhir. Batas akhir. Nggih. Nggih, makatan bagi si penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada orang sakit kemudian dibekam punggungnya, otomatis punggung itu kan habis mengeluarkan darah yang hanya diberikan dengan tisu, artinya punggungnya masih najis. Nggih. Sedangkan dia mau sholat, apabila dibasuh atau mandi dia akan menggigil. Pertanyaan saya, bolehkah hanya berwudu saja dan apakah wajib mengkodok bila sudah sembuh? Nggih. Salah satu syarat saya sholat niku kedah suci dari najis. Nggih. Terus mboten saged kita melaksanakan sholat sebelum mensucikan najis niku wau. Nggih. Nah, kalau memang mboten saged napa jenenge membahayakan, artinya lek kena banyu niku justru membahayakan datang kesehatane, ya sholat li hurmatil waqti riyen. Sholat dalam keadaan beton najis niku wau mangke kalau sudah sembuh sehat wajib untuk Ini mengkodok. kalau saya mengartikan bahwa orang bekam itu kan mesti keluar darah, Ustaz. Nggih, Ya. nggih. Tetapi oleh si pembekam itu hanya diberi tisu, Nah, Bapak. nggih, Nah, insya Allah oleh tisunya kan apa yang saya tahu, ada tisu kemudian diberi minyak atau alkohol Nggih. sekalian dibersihkan total. Apakah itu masih mengandung najis dari bekas tisunya itu? Dari bekam yang di tisu, padahal kan sudah nggak ada darahnya itu. Nggih. Gitu. Nggih. Kenapa? Napa sami kali istinja nih kok? Istinja bil aurat niku sakit nih kok. Kalau kotoran napa cewek dengan tisu nih kok. Nggih. Yang saya tahu memang bekam itu kalau tidak sampai di beberapa kali tusuk itu memang tidak keluar lagi darah, kecuali kalau begitu satu cedotan mau bekam lagi, nyedot lagi di lenset itu, maka mungkin bekamnya kulitnya melepuh sehingga darah tetap ada. Tetapi kalau satu kali di lenset
insya Allah darah nggak ada. Makanya cukup dengan tisu lah. Ini mungkin ada babakan sendiri yang perlu dibahas. Nggih. Mekaten jawaban dari untuk sementara waktu pertanyaan itu nggih dipending mawon. Kalau menurut saya nggih kedah suciani niku. Jadi hormat waktu Ustaz ya. Nggih, kalau memang boten saged nyuciani dereng saged nyuciani. Karena memang gak oleh kena banyu tambah nemen nggih salat dalam keadaan najis niku rumiyin. Maka naik waras sehat qodoi. Nggih. Maka si penanya berikutnya dari 087 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau basuh telinga tidak mau tanya kalau basuh telinga tidak bersamaan sah, apakah apa tidak? Kalau membasuhnya satu persatu karena pakai cebok bukan dari air keran, air jeding, tidak selalu penuh. Kalau untuk langsung tangan dimasukkan ke dalam jeding gimana dan tidak musab leher? Makasih. Jadi mungkin di pemahaman saya Ustaz. Jadi wudhunya apakah gantinya satu membasuh kan nggak sama dengan membasuh muka ya? Kamu enggak Ustaz? Nggih. Terus kalau niku wau teng silam taufik niku dipun jelasaken fardune wudu. Salah satu fardune wudu itu adalah tartib. Nggih. Tartib niku napa mendahulukan yang awal yang memang harus didahulukan dan mengakhirkan sing akhir. Terus basuh wajah, kemudian tangan. Lah kalau basuh tangan niki antara tangan kanan dan kiri niki nggih sing sae niku tangan kanan riyin kemudian diikuti tangan kiri, tidak harus bareng boten ngusap napa jenenge telinga nggih ngeten. Kalau ngusap telinga niku sunat niku sanes barang wajib. Tapi nggih eman kalau dilewatkan gak lali nggih kena banyu. Jadi kalaupun mengusap telinga niku bukan sesuatu yang berkategori wajib, maka eman juga, sayang juga untuk dilewatkan. Banyu napa tuya wudu niku luar biasa kok fadilahe. Fadilahe niku saged damel obat nggih ya, napa mencerahkan dateng wajah. Niku tiyang beda, pasti beda. Orang yang wajahnya niku sering terkena air wudu dengan orang yang sama sekali tidak pernah terkena wudu niku beda. Biasanya menawi tiang sing ahli wudu niku cerah wajahnya niku senaosa ireng ngeten nggih bening bersih mboten budak. Niku insyaallah mekaten niku. Terus kalau masalah antara kanan dan kiri atau bareng niku itu sebenarnya gimana Ustaz? Tangan membasuh tangan apa bareng-bareng atau satu persatu? Biasanya saya kanan riyen dipenuhi 3 kali atau satu dulu? Loh 3 kali. Kadang-kadang orang enggak kanan satu. Saged ya, nggih saged ya. Saged boleh. Saya pernah membahasnya itu juga. Terus umpami Islam selem siji. Nggih, kan mboten napa-napa. Tapi nggih sing sae niki optimalkan sampai 3 kali nggih baru. Nggih. Matur suwun makaten. Berikutnya ada 089 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada orang rombongan berziarah, terus pada waktu sholat baru berhenti di masjid langsung wudhu, gak kencing dulu karena kamar mandinya full oleh jamaah. Terus habis sholat dia pipis ke kamar mandi, apakah sholatnya sah dan wudhunya? Artinya ini dia ngempet nguyuh karena keburu menggoda jamaah wudhu kok nguyuhnya setelah sholat. Jadi ngempet ini mungkin ngempet kencing sementara dia mau mengejar sholat jamaah. Monggo Ustaz. Kencingnya kan mantune sholat niku. Mboten napa-napa. Walaupun ngempet kencing ya. Yang bertanya ini kan masalah sholatnya niku. Sholatnya nggih sah mawon. Berarti sholat niku kan yang penting ketika melaksanakan sholat niku nggak ada wudu, mboten nggak ada hadas kecil. Nah, terus mantun sholat ngoyo nggih. Tidak ada dampak, mboten berdampak datang sholat yang sudah dilaksanakan, cuman wudu sing asale nggak ada wudu malah wudunya niku batal. Ya memang pernah saya dengar di radio ini juga beberapa tahun itu kalau waktu sholat ngempet ngoyo itu makro lah. Mungkin ini yang dimasalahkan mungkin Ustaz.
Kalau masalah ngentut makruh niku ketika di luar sholat niku. Oh, Ketika di luar sholat niku terus ngentut niku makruh kalau di luar sholat. Masalahnya madharati datang awak sakit dados penyakit. Kalau ngentut di dalam sholat niku sanes makruh wajib nih. Wajib. kalau sering nih Mas. Masalahnya subhanallah. Nggih. Saya itu tukang parkir belanggar saja. Nggih. Lek pun subuh BAB, masa kula empet ya, masa Nggih. mau adzan kate kelas bae. Nggih, leres. Enggak, akhirnya kula empet nih akhirnya. Nggih. Nggih. Jadi intinya makruh ngempet ngoyo, makruh ngempet kentut itu Nggih. ketika di luar. Oh, ngaten. Kalau di Pas. lepeti sholat malah wajib. Karena takut membatalkan Nggih. sholat kan kalau Nggih. apa istilahnya menghentikan sholat kan Nggih. rusak sholat. Oke. Ini ada yang mau tanya lewat telepon ini. Kurang dengar. Sebab boten enten dikabeli wudu kesuci dong mungkin iku. Assalamualaikum. Mungkin iki kula banget akan. Assalamualaikum Ustaz Rahman. Mungkin iku dua pertanyaan. Nomor setunggal medai mayit, nomor kali kesuci dong sebab boten enten dikabeli wudu kesuci dong mungkin iku. Assalamualaikum. Aduh, wow. Oh, mau yang bingung tadi saya bacanya tadi. Medai mayit. Jadi yang penting wedane mantune wudu. Biasanya kan kalau mayit niku dibacai, dipun wedai niku setelah dimandikan nggih. Setelah dimandikan nggih. Nggih Mas Rahman nggih. Nggih. Mantune dimandikan, mantune diwudui niku kemudian dipun wedai. Nggih mboten napa-napa. Cithok niku nggih. Cita niki Ndek napaken niku wong. diwedaki. Nggih. Nggih. Yang lain, Pak. Nggih. Pak. Nggih. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana dalam hal tertentu di Indonesia ini jika tanpa ada uzur yang diperbolehkan dalam dalam khauf maupun memakai muza dalam wudhu itu apa tetap sah wudhu seseorang tersebut yang pakai muza meskipun tanpa uzur seperti dalam perang maupun hawa yang sangat dingin. Jadi mungkin ini mengarah pada Indonesia Ustaz ya. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Jadi membandingkan di Mekah mungkin sudah biasa lah orang pakai moza, bansernya aja pakai moza. Nah, Indonesia kan tidak layak itu. Apakah dengan memakai moza dan hidup di Indonesia? Betul apa? Yang penting memenuhi syarat nih wow. Syaratnya untuk diperbolehkannya maskhul khuf niku ada 5 niku wow. Seandainya ya, seorang pegawai negeri ya hanya lepas sepatu aja, kaos kakinya tidak lepas, ya itu gimana? Kaos kaki seperti itu kan. Nggih, kalau moza enggak begitu ya Bang. Ya saya tahu itu Pak Tanser sana itu. Mboten nate sumrap muzah niku. Itu terbuat dari kulit. Kulit nggih, lurus nggih. Kalau menurut teng kitab niku ngeten. Kula bentuk niku mboten nate sumrap kasihan muzah niku. Yang pasti mboten sanes kasut kaos kaki niku sanes. Nggih. Oke, mengatakan penanya jadi kalau seandainya mengikuti aturan pada kitab, walaupun hidup di Indonesia, betul apa? Yang penting memenuhi syarat. Hidup di Tosari. Subhanallah. Mungkin si penanya pernah di Tosari mungkin. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan jam 7 kurang 2 menit, maka mohon ditutup doa Ustaz dari saya mewakili Mas Muhammad dan presenter dadakan ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan wa fi mikafi ma sita rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti sallim. Allahumma barik lana fi umrina, barik lana fi ilmina, barik lana fi rizkina, barik lana fi amwalina, barik lana fi auladina, barik lana fi dhurriyyatina, barik lana fi talamidina, barik lana fi talamidatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Ar-Rahmanir-Rahim. Suratul Gimana tadi man? Gitu. Kok gak ada lagu nih man? Lagu ini nggak ada ya? Ini kan. Ini kau naik. Oh. Alhamdulillah. Bahkan ini nggak yang ingin menghentikan